Alhamdulillahi ala ni'amihi al-dhahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan inayah dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba melanjutkan program khataman kitab Du'aul Muslim min Sahihil Imamil Bukhari, dan kita sekarang mulai menginjak kepada bab yang ketiga, di mana bab ketiga ini berbunyi babu istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah pada siang hari dan malam hari. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Abul Yamani, telah menceritakan kepada kami Abul Yaman. Akhbarona Syu'aibun, telah menghabarkan kepada kami Syu'aib. Aniz Zuhri, dari Az-Zuhri ia berkata, akhbaroni Abu Salamah bin Abdurrahmani, telah menghabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia berkata, qala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu fil yaumi aktsara min sab'ina marratan. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Pada hadis ini Abu Hurairah menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, memberikan contoh kepada umatnya untuk senantiasa beristighfar. Apa gerangan yang dimaksud dengan istighfar? Istighfar itu adalah su'alul maghfirah lidunubi, yaitu kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka Nabi dalam sehari semalam beliau beristighfar, beliau bertobat ternyata lebih dari 70 kali. Maka fawaid dari hadis tersebut, yang pertama tiada lain adalah hadis ini menjelaskan bagaimana mulazamahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Nabi senantiasa mulazamah istighfar, tobat kepada Allah? Bukankah Nabi ini adalah orang yang maksum dari dosa dan maksiat? Maka tiada lain bermulazamahnya, tiada hentinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beristighfar, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Nabi tahu yang namanya keutamaan yang luar biasa dengan istighfar ini. Lalu yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menjaga al-khusyu wal khudu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memulazamahkan istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi tahu betul bahwasanya keutamaan luar biasa dari istighfar dan tobat itu. Dan yang kedua, terangkatnya derajat salah satu yang menjadi penyebab adalah ketika sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sudah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Satu keheranan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi ketika sholat tahajud begitu lama berdiri, begitu panjang bacaan sholatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afala akunu abdan syakuron? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur?" Nabi memulazamahkan istighfar karena Nabi ingin perasaan khusyuk, khudu dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga, dan fadilah istighfar dan tobat yang begitu luar biasa. Yang kedua, pada hadis ini al-hathu ala mulazamati dzikrillahi, yaitu anjuran untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak lalai. Maka di antara rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tiada lain adalah ketika Allah mudahkan lisannya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menakdirkan kita menjadi orang yang senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setingkat Nabi yang maksum saja begitu luar biasa mulazamahnya, apalagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.